Jikalau kamu sudah lupa bagaimana cara untuk mengalir, itu artinya kamu sudah tahu bagaimana pentingnya arti kata bersyukur. Sama seperti anak-anak kami sekalian, jikalau kamu sudah lupa bagaimana caranya untuk tidak mengerjakan tugas, itu artinya kamu sudah sadar bahwa betapa pentingnya untuk mengerjakan segala sesuatu itu tepat waktu. Jadi anak-anak sekalian, ingat bahwa jangan pernah mengeluh. Tetaplah semangat untuk mendengarkan setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu khususkan kepada kamu, dan tepat waktulah untuk mengerjakan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kamu semua. Nah, langsung saja kita simak video pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah Kerajaan Mataram ini ada setelah nanti hancurnya Kerajaan Pajang. Tetapi sebelumnya kita bahas sedikit mengenai materi yang minggu lalu, yaitu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu dihancurkan oleh Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya ini adalah raja dari Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya ini mengalahkan Arya Panangsang yang menjadi raja terakhir di Kerajaan Demak. Nah, Arya Panangsang ini dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pamanah. Ki Ageng Pamanah ini punya anak yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya ini juga membantu Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pamanah itu siapa sih? Ki Ageng Pamanah adalah adipati dari Kerajaan Pajang yang diangkat oleh Hadiwijaya. Sedangkan Sutawijaya adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Nah, tetapi Sultan Hadiwijaya punya anak kandung nih ya, bernama Pangeran Benowo. Maka Pangeran Benowo inilah yang meneruskan tahta dari orang tuanya. Nah, pada saat dia menjadi seorang raja, maka Pangeran Benowo ini mengangkat Sutawijaya menjadi adipatinya. Tetapi di lain pihak, di sisi lain, Sutawijaya ternyata punya keinginan menjadi seorang raja. Akhirnya, secara diam-diam, dia membuatkan yang namanya perlawanan, mengumpulkan yang namanya pasukan untuk membunuh ataupun melengsarkan kedudukan dari Pangeran Benowo. Karena Pangeran Benowo ini adalah raja yang lemah, maka si Sutawijaya ini tadi memenangkan dan menduduki Kerajaan Pajang. Tak lama kemudian, si Sutawijaya ini memindahkan daerah kekuasaan Pajang ke daerah Mataram. Dan pada saat itu si Sutawijaya setelah menjadi raja, dia mengganti namanya menjadi Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Nah, Sutawijaya ini tadi punya anak yang bernama Mas Jolang. Setelah dia meninggal, maka si Mas Jolang inilah yang meneruskan tahta dari orang tuanya. Dan Mas Jolang punya anak yang bernama Sultan Agung, tetapi sebelum menjadi raja namanya adalah Mas Rangsang. Nah, Mas Rangsang ini setelah menjadi raja, dia mengganti namanya menjadi Sultan Agung. Dan Sultan Agung ini adalah raja yang sangat tegas. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram ini tadi ini mengalami zaman keemasan. Kita lihat bagaimana dalam bidang politiknya. Dalam bidang politik, pada masa kepemerintahan Sultan Agung ini, Sultan Agung ini memperluas wilayah Mataram, berhasil memperluas wilayah Mataram. Terus dia juga berhasil mengusir VOC karena VOC itu sampai di mana-mana. Yang ketiga, dalam bidang politik ini berkembang menjadi negara agraris. Dan dalam bidang kepemerintahan ini kerajaan yang pertama yang punya perbedaan
Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya ada raja dan ada keturunan. Dan yang kedua perbedaannya rakyat. Rakyat ini harus tunduk rakyat ini harus tunduk kepada raja. Apapun yang dikatakan raja itu harus dituruti. Ya, memang begitu adanya. Nah, sedangkan kepemerintahan ini model yang kedua itu adalah kehidupan masyarakatnya itu bersifat feodal. Dan dalam bidang pertanian ini Sultan Agung ini tadi berhasil mengembangkan persawahan. Terus hasil utamanya adalah beras. Jadi beras ini diperdagangkan di wilayah Mataram, bahkan orang-orang yang dari luar pun membeli yang namanya beras yang berasal dari Mataram. Nah, yang ketiga itu adalah hasil yang lain selain beras, ada seperti kayu, gula, kapas, kelapa, dan juga palawijaya. Ini semua adalah hasil yang sangat diinginkan oleh orang Cina, orang-orang Arab, orang-orang Portugis, dan hal-hal yang lainnya yang diperdagangkan, dan mereka melakukan kerjasama yang membuatkan negara ini disebut sebagai negara yang maju. Tetapi dalam bidang kebudayaan, kerajaan ini mempunyai hal yang unik. Salah satunya dalam bidang seni. Kalau seni ini seperti ada seni ukir, seni lukis, dan juga patung. Sedangkan kalau dalam seni tari ini seperti ada nanti acara persembahan-persembahan atau acara-acara tarian. Kalau misalnya kalau di orang Batak itu biasanya kalau ada penyambutan orang-orang besar ditarikan yang namanya tarian tortor. Nah, sama halnya dengan kerajaan Mataram ini juga dilakukan hal yang sama pada saat itu. Itu dia masa kepemimpinan raja dari Sultan Agung di daerah Mataram. Setelah Sultan Agung meninggal, maka yang memimpin dari kerajaan Mataram bernama Amangkurat I. Amangkurat I itu memimpin tidak setegas dari ayahnya, karena dia adalah raja yang lemah. Dia sering bertindak kejam kepada rakyat. Bahkan pengaruh dari VOC itu cepat berkembang di daerah Mataram. Sedangkan ayahnya tadi ini berhasil mengusir VOC. Kenapa si Amangkurat ini bisa terpengaruh pada ucapan dari VOC? Karena VOC ini orangnya pintar. Kata si VOC, nanti Amangkurat, kalau misalnya kamu menjadi seorang raja, maka kamu bisa saya buatkan menjadi raja yang disegani oleh seluruh wilayah Jawa. Nah, akhirnya dia tergoda, maka VOC ini berhasil menguasai daerah Mataram ataupun menguasai kerajaan Mataram, dan mempunyai setiap kali VOC membuatkan satu keinginan, maka VOC pasti meminta yang namanya imbalan. Imbalannya itu berupa satu perjanjian seperti monopoli dagang. Nah, semua hasil-hasil bumi yang ada di daerah ataupun yang ada di kerajaan Mataram itu wajib diserahkan kepada VOC. Dan akhirnya terjadilah yang namanya pertengkaran-pertengkaran antara keluarga-keluarga ataupun keturunan-keturunan dari Amangkurat I ini tadi. Mereka menganggap Amangkurat ini adalah raja yang tidak bisa melindungi kerajaan Mataram. Tetapi VOC ini tetap membantu Amangkurat, dan Amangkurat ini pun tunduk kepada VOC. Dampak negatif dari Amangkurat ini tetap mengikuti apa yang dikatakan sama VOC adalah adanya nanti perjanjian Giyanti. Inti dari perjanjiannya itu adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu adalah Kesultanan Yogyakarta dan yang kedua adalah Surakarta. Kerajaan Mataram ini memang tetap ada tetapi terbagi menjadi dua tadi. Nah, seperti itulah dia materi mengenai kerajaan Mataram. Nah, itu dari video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna dan arti dari setiap materi kita, dan kamu juga Ibu harapkan dapat memahami bagaimana proses masuknya siapa
di pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga jarak.